warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualimin. Nomor induk mahasiswa 24541111127. Mahasiswa PPG Daljab di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 4 mata pelajaran Quran Hadis dengan materi hukum bacaan izhar dan ikhfa. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya kabarnya sehat ya? Baik, teman sekalian. Terus sebelum kita memulai semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam proses pembelajaran kita diberikan kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Semuanya berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, nanti kita selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk perwakilan dirijen maju ke depan dan yang lain berdiri. Langsung maju ke depan. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Baik, anak semuanya, sekarang Bapak akan absen kehadiran kalian dari kelas 4 ya. Absen nomor 1 Abni Taifah Mansuro, Hadir. Ahmad Husain. Hadir. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk pelajaran Quran Hadis ya. Sebelum nanti materi akan Bapak sampaikan, saya akan mengulas kembali materi yang sudah pernah kita pelajari bersama di pertemuan selanjutnya. Kalian masih ingat? Masih ya. Mari kita membahas hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang pertama adalah tentang huruf-huruf hukum bacaan izhar dan ikhfa. Ada berapa huruf bacaan izhar? 6. Hukum bacaan ikhfa? 15. Hukum bacaan izhar apa saja? Ya. Nah, sekarang kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya dalam membaca Al-Quran ini masih banyak sekali kita temui beberapa hal bahwasanya ketika ada orang membaca Al-Quran itu masih ada yang salah, ya kan? Contoh salah bagaimana Pak? Nanti dengan huruf bertemu dengan huruf nah ya, ada faman takulat dan nanti bertemu dengan sa. Sabahan syadida mati bertemu dengan sa. Terus ada lagi naswibatin kadibah sambil bertemu dengan kaf ya. Khalqan jadida sambil bertemu dengan jim ya. Itu adalah tanda baca atau contoh bacaan huruf ikhfa. Terus contoh hukum bacaan izhar yaitu yang hauna, baca jelas
Ya, selanjutnya adalah non mati bertemu dengan salah satu huruf edan yaitu yan, hau. Nah, terus yan aiku. Ya, yan aiku non mati bertemu dengan ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan Bapak berikan sebuah tayangan contoh bacaan dalam Al-Quran yang terkait dengan surat dalam Al-Quran yang terkait dengan hukum bacaan inzal dan ini. Baik, anak-anak, Bapak akan tampilkan surat dalam Al-Quran yang nanti di dalamnya itu akan dijelaskan materi tentang hukum bacaan inzal dan hukum bacaan ifat. Akan semuanya untuk menyaksikan videonya ya. Setelah Bapak tampilkan video tadi, maka kalian sekarang sudah tahu apa itu tanda baca atau hukum idar dan juga hukum bacaan ifat, tanda bacanya dan alasannya kenapa, serta cara membacanya. Sudah paham ya? Nah, sekarang untuk langkah yang kedua akan Bapak kasih salah satu ayat dari Al-Quran yaitu surat Al-Ghasyiyah. Silakan kalian mencari di situ ada bacaan, salah satunya bacaan idar dan juga bacaan ifat. Nanti silakan bacaan ifat. Nanti silakan ditulis. Selanjutnya adalah akan Bapak bagi setiap kelompok-kelompok, yang satu kelompok berisi 4 atau 5 anak. Siap ya? Ya, baik. Langsung saja. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kelompok 2, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baik. Selanjutnya nanti setiap kelompok akan Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan mencari mana saja kalimat-kalimat yang mengandung hukum bacaan idar dan ifat dalam surat Al-Ghasyiyah. Ya. Ini akan Bapak bagi untuk kertas. Nanti silakan ditulis di sini ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah mana saja yang ditemukan kalimat-kalimat yang termasuk hukum bacaan idar dan ifat. Ini lembar kerja di kelompok ini. Ya, kelompok 2 transportasi. Nah, kelompok 3 silakan berdiskusi dan juga Bapak kasih kertas yang berisi panduan isi dalam surat Al-Ghasyiyah ya. Semuanya yang lain berdiskusi mencari mana kalimat yang di situ mengandung bacaan hukum bacaan idar dan ifat. Yang lain ada yang menulis, membuat bagian di lembar kerja ya. Kemudian untuk bacaan dikasih dulu Pak. Ini yang paling pertama. Ini kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 tadi ya. Kelompok 2 tadi tulisan yang kita dalam surat Al-Ghasyiyah Pak. Kelompok 3, yang lain mencari diskusi. Ya, mencari hukum bacaan, cari diskusi. Ya, namanya Al-Ghasyiyah. Kelompok 3, Rizka, Febri, Tuti, Rahmat dan Fahmi. Ini ya. Kelompok 2, kelompok 2, ya sisi. Ini. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Nah, ya, jangan itu. Ya, cari lihat tulisannya dalam nama ya. Mana yang dalam situ ada kelompok Indonesia. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi sama. Kelompok 2. Nah, ini. Kelompok ya, harusnya ya. Nah, terus lagi.
maju, waktunya nanti ada waktu 5 menit. Ini, nah itu kelompok yang lain nanti jelaskan bisa bertanya ya. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang maju. Ya. Itu adalah pemaparan atau presentasi penemuan-penemuan bacaan, pilihan dan ifat dalam surat Al-Ghasyiyah. Sekarang dilanjutkan kelompok 2 yang maju. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya Hanif. Launa izin siap. Alasannya tadi tanwin bertemu dan natin aliyah. Alasannya kasrah ain bertemu huruf ain. Alasannya nun sukun bertemu huruf do. Ainun dariyah. Alasannya domah ain bertemu huruf jim. Ini adalah penemuan-penemuan bacaan tidak dan ifat dari kelompok 2 dalam surat Al-Ghasyiyah. Untuk kelompok yang lain, mungkin ada yang bertanya dari kelompok 1, silakan. Saya Pak. Ya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Nama saya Aisyah Alifiyah. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Ada ayat ke-7. Dan nun mati bertemu dengan nun huruf jim. Itu tanda bacaan apa dan bagaimana cara membacanya? Ada ayat ke-7, ada nun mati bertemu jim, dibaca itu ikhfa atau samar. Cara membacanya la yusmin wa la yughni min ju'. Baca ifat atau sama. Bagaimana? Sudah terima? Ya, baik. Ini adalah penampilan dari kelompok 2. Dan masih. Dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 untuk maju menjelaskan hal-hal yang sudah ditemukan dalam surat Al-Ghasyiyah terkait hukum bacaan idgham dan ikhfa ya. Kelompok 3 sudah siap? Ya, maju silakan. Nah. Ya. Yang kata gini siapa? Hasil mana kelompok 3 itu? Ya, baik sudah sini. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Fitri. Saya Rahmat. Saya Fitri. Ini telah menunjukkan ya. Dan berikan yang dijelaskan bersama. Sama yang pertama. Ini saya ini. Lihat. Ya, lihat. Dan nanti alasannya segimana? Tanwin ketemu hikmah. Banyak. Sekarang sebentar. Ini saya alasannya.
Baik. Ya, untuk yang kelompok lain mungkin ada yang bertanya yang ditemukan oleh kelompok 1, teman Maria, silakan berdiri, yang tanya. Ya, sebutkan nama dan dari kelompok mana, setelah itu pertanyaannya disampaikan. Ya. Pertanyaannya, dibaca. Alasannya karena tanding berbentuknya. Oh, ya. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Kemudian kemudian dari kami kalau sudah pastinya mohon maaf. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Baik, anak sekalian, itu adalah semuanya sudah penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita sudah mengetahui menemukan kalimat-kalimat dalam surat Al-Ghasyiyah yang itu termasuk bacaan idgham dan juga bacaan ikhfa, ya. Tuh, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya sekali. Baik, anak-anak, setelah kita tadi dari awal memunculkan kasus, yang kedua yaitu kita melaksanakan bersama-sama sesuai kelompok masing-masing, yang ketiga kalian membuat hasil itu, yang keempat kalian sudah presentasi. Sekarang yang kelima langkah kita adalah kita akan mendiskusikan bersama dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam hal membaca surat Al-Ghasyiyah, ya. Kita ketahui bahwasanya di dalam surat Al-Ghasyiyah sudah kalian tulis di sini bersama-sama dari kelompok 1. Ditemukan bahwasanya ada bacaan idgham terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah. Contoh kalimatnya adalah yauma idzin khasyi'ah, ya. Serta bacaan ikhfa yaitu ainun jariyah. Kelompok 2 juga menemukan masalah cara membaca surat Al-Ghasyiyah dalam hal hukum bacaan idgham dan ikhfa seperti jannatin 'aliyah, ya. Serta hukum bacaan ikhfanya yaitu illa min dori. Nah, itu ya. Yang terakhir kelompok 3 di sini juga menemukan kalimat-kalimat dalam surat Al-Ghasyiyah yang di situ mengandung bacaan idgham dan bacaan ikhfa. Idghamnya contoh seperti fi jannatin 'aliyah. Ini dibaca idgham jelas, alasannya karena ada tanwin bertemu dengan ain. Yang kedua ada ikhfa, contoh ainun jariyah, ya. Tanwin bertemu dengan semuanya paham, ya? Baik, sekarang yang terakhir langkah kita adalah mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ghasyiyah dengan benar sesuai dengan hukum bacaan. Saya Bapak bacakan, kalian mengirimkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Baik, anak sekalian semuanya, setelah tadi kita bersama-sama, ya, membuat sebuah studi kasus yang telah Bapak berikan, bahwasanya di dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada bacaan-bacaan yaitu yang meliputi bacaan hukum bacaan apa? Idgham dan ikhfa. Ya, kembali kita sudah mengetahui itu bagaimana cara. Baik, cantik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal
Pak. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.